kecil, kontinuan. Oke ya, semua udah kelihatan yang di layar saya OneNote. Sudah, Pak. Oke. Yuk kita mau masuk ke kontinuan ya hari ini. Misalkan A subhimpunan dari real, F dari A ke real, C-nya anggota A, fungsi F disebut kontinu pada C jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta positif, sehingga ini persis sama seperti kemarin ya. Untuk setiap X anggota A, untuk setiap X anggota A, yang memenuhi ini, jika ini maka ini ya, atau yang seperti kemarin lah. Nah, tapi yang perlu kamu perhatikan di sini adalah apa? Di sini nggak ada 0 kurang ya. Di sini nggak ada 0 kurang. Artinya, X-nya dalam hal ini boleh C. Dan memang dari kalkulus kita sudah tahu ketika kekontinuan limit itu mencari nanti pada akhirnya, mencari konsistensi antara bagian kiri dan bagian kanan gitu ya, di sekitar C di kiri dan kanan. Kalau kontinu itu melihat apa? Konsistensi bukan saja di kiri dan kanannya, tapi juga di titik itu. Sehingga di titik itu harus juga memenuhi errornya itu selalu lebih kecil dari epsilon gitu ya, fx min fc-nya. Dan di sininya fc-nya. Yang perlu kamu perhatikan yang kedua itu adalah ketika saya ngomongin fungsi kontinu, C ini tidak harus titik cluster. Sekali lagi ya, ketika saya ngomongin fungsi kontinu, C ini tidak harus titik cluster. Sehingga kalau saya punya Fn, ini Fn, yang adalah N pangkat 2, gitu ya, Fn sama dengan N pangkat 2, dia ini kontinu di seluruh bilangan asli. Ini kontinu di seluruh bilangan asli. Ketika saya bicara tentang limit, saya nggak bisa bicara Fn sama dengan N kuadrat. Limitnya saya nggak bisa bicara tentang itu. Kenapa? Karena setiap titiknya harus merupakan titik cluster kalau saya mau mencari limit itu. Tapi ketika saya bicara tentang fungsi kontinu, saya dibebaskan dari bahwa saya tidak perlu titik cluster. Oke ya. Nah, tapi kontinu di N. Gitu ya. Tapi nanti yang akan dibahas di sini hanyalah fungsi yang titik cluster ya, yang C-nya titik cluster. Jadi pada akhirnya balik lagi semuanya ke pembahasan yang di bab sebelumnya, yang di bab 4. Tapi tidak harus, hati-hati ya, tidak harus. Ketika saya bicara tentang kekontinuan, maka titik C, kalau saya mau melihat kekontinuan di suatu titik C itu, C-nya itu tidak harus titik cluster. Sehingga jangan lupa setiap bilangan asli itu bukan titik cluster. Oke ya, karena di sekitarnya tidak terdapat bilangan asli lain. Kalau saya ambil lingkungan setengah misalkan. Oke ya. Nah, yang lain itu semuanya mengikuti saja. Yang lain itu semuanya mengikuti saja. Yang menarik hanya nanti ketika saya bicara tentang kekontinuan pada interval. Nah, ini ada teorema karakterisasi kekontinuan fungsi dan barisan. Ini masih sama ya, bagaimana saya melihat dia kontinu pada C, jika dan hanya jika untuk setiap kali saya punya barisan XN di A yang konvergen ke C. Ada bedanya, hati-hati, kalau ketika limit itu barisan XN-nya, unsur XN-nya itu tidak boleh sama dengan C. Kenapa? Karena kamu kalau lihat di sininya itu 0 kurang dari ini ya, ada 0-nya. Kalau di continue boleh saja. Jadi untuk setiap barisan XN di A yang konvergen ke C, nggak masalah XN sama dengan C. Nah, barisan FXN-nya konvergen ke FC. Kalau sebelumnya kamu ke L. Sudahlah. Jadi sama-sama saja. Dan yang biasa dipakai juga untuk membuktikan kedivergenan persis juga sama. Nah, di sini saya mau memperkenalkan fungsi baru yang di buku sudah, kalau kamu sudah lihat. Ini yang kita kenal dengan fungsi Dirichlet. Nah, fungsi ini fungsinya gini. Fungsi Dirichlet. Kenapa tulisannya Dirichlet, dibacanya Dirichlet ya? Saya juga bingung. Begitu saya datang ke konferensi, kenapa namanya Dirichlet? Dirichlet bukan Dirichlet. Di Indonesia mah soalnya Dirichlet. Eropa suka mubazir Pak ejaannya. Gimana? Orang Eropa suka mubazir ejaannya Pak. Oh gitu. Iya. Oke. Oke ya. Nah, dia didefinisikan sebagai apa? Dia adalah satu kalau X-nya rasional. Kalau pakai ini. Coba. Andri bisa nggak ya?
bisa. 0 kalau X-nya kan anggota. Nanti bisa kompleks lagi ya. Nah, ini aja. Ya, 1 kalau ini notasi himpunan ya, R dikurangi Q. Kamu tahu ya. Oke, nggak bisa sih. Nah, tapi ada ininya, R dikurangi Q. Nah, ini fungsi terkenal. Ini yang kita sebut fungsi Dirichlet. Ya. 1 kalau rasional, 0 kalau irasional. Gambarnya gimana ya? Ya gambarnya tentunya kamu tahu kira-kira gambarnya ya gini aja. Gitu ya. Gambarnya cuman kurang merah. Ya gambarnya gini. Ketinggian 1 ya. Kurang. Gambarnya gini. Kalau rasional 1, kalau irasional 0. Kadang-kadang ngomong juga sisir topologi katanya. Nah, ini fungsi terkenal ini, dia tidak kontinu di mana-mana. Dia tidak kontinu di mana-mana ya. Di setiap titik tidak kontinu. Ya, tentunya kamu dengan cepat bisa lihat ya, fungsi f tidak kontinu di mana-mana. Saya coba untuk melihat fungsi f tidak kontinu di ini aja lah, di Q. Nah, tidak kontinu di Q. Fungsi f tidak oke. Gitu ya. Caranya gimana? Ya ini membuktikan kontinu. Kalau membuktikan kontinu untuk setiap barisan konvergen ke itu ya, yang konvergen ke C, maka fx-nya akan konvergen ke FC. Nah, tentunya yang biasa ya. Untuk membuktikan dia tidak kontinu, saya ambil 2 buah barisan yang konvergen ke bilangan yang berbeda. Tentunya kamu tahu barisan yang pertama, tentunya saya ambil barisan bilangan rasional. Tidak kontinu di Q. Jawabnya tentunya harus mulai dari ambil sembarang Q, anggota bilangan double Q. Ya, pilih barisan bilangan rasional Xn, pilih barisan bilangan rasional Xn yang konvergen ke Q. Yang perlu di notes adalah perhatikan bahwa barisan ini ada berdasarkan apa? Berdasarkan kepadatan, sifat kepadatan bilangan rasional. Rasional di real. Gitu ya. Tentunya nanti saya punya apa? F. Tentunya fxn-nya apa? Fxn-nya sama dengan bilangan rasional. Kalau rasional jadi 1 untuk setiap n. X untuk setiap n di bilangan asli ya. Jadi saya punya apa? Barisan fxn
Jangan jadilah, jadi mau udah akhir. Akibatnya barisan fxn akan konvergen ke, ini barisan bilangan konstan ya, akan konvergen ke 1. Oke ya, dengan cara yang sama tentunya, kamu sudah tahu lah ya, kamu sudah tahu. Pilih barisan sekarang irasional. Apakah ada? Ya ada. Yang konvergen ke Q. Perhatikan bahwa ini berdasarkan sifat kepadatan bilangan irasional di real. Jadi saya punya FYN tentunya menjadi apa? FYN tentunya ini sama dengan 0. Sehingga saya punya FYN ini akan konvergen ke 0 barisannya. Gitu ya. Jadi F tidak continue di Q. Dengan serupa ya kamu bisa dapat untuk yang ini ya, untuk yang kok nggak bisa sih, Indriana? Double Q. Oh bisa. Untuk yang serupa kamu bisa cari. Iya pertanyaan. Enggak, tadi Bapak manggil saya. Oh iya. Enggak, saya bingung kenapa double key tadi nggak bisa, tadi sebelumnya bisa. Oke ya, jadi dengan cara yang serupa, kamu jangan lupa, ini karena berlaku untuk sembarang bilangan key, maka karena untuk sembarang bilangan key, F-nya tidak kontinu di key kecil, jangan lupa ini berlaku untuk setiap key anggota key besar. Jadi F-nya tidak kontinu di seluruh bilangan rasional, gitu ya. Dan cara yang sama kamu bisa menggunakan cara yang sama untuk membuktikan bahwa F juga tidak kontinu pada bilangan irasional. Oke ya. Nah, ini fungsi yang tidak kontinu pada bilangan di mana-mana. F-nya tidak kontinu di mana-mana. Wah, ini lucu ya. Nah, yang contoh kedua yang saya mau lihat adalah contoh fungsi Thomai ya. Nah, kalau ini saya nggak tahu bacanya gimana. Ini saya nggak tahu bacanya gimana. Fungsinya seperti ini. Saya copy aja biar cepat. Nah, fungsinya untuk setiap kali saya punya M per N, bilangan asli, tentunya, nanti aja. Kalau ini menjadi 0, kalau ini menjadi 1/N. Ya. Nah, ini fungsi terkenal juga. Nah, fungsi Thomai ini, continue di bilangan rasional. Aduh, contohnya bagus ya. Tetapi tidak continue. Maaf, salah. Tetapi tidak continue di bilangan rasional. Itu ya. Yuk kita coba lihat fungsinya apa. Tentunya ini maaf ya. Seharusnya saya ada tambahkan sedikit. Kenapa sih? Tentunya saya tambahkan sedikit dengan kamu udah belajar aljabar ya? Boleh ya saya tulis GCD, Greatest Common Divisor, kamu tahu ya? Tahu lah ya. Ya kalau nggak gini. Takutnya nggak tahu lagi. FPB deh. FPB kan SD. FPB dari M dan N itu adalah 1. FPB dari M dan N-nya harus 1. Untuk setiap bilangan ini, jadi ini adalah bilangan rasional dalam bentuk yang paling sederhana. Dalam bentuk bukan 2/6, tapi 1/3. Bukan 3/6, tapi 1/2 ya. Udah dalam bentuk faktor persekutuan terbesarnya itu hanya 1. Tidak boleh ada bilangan lain. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Kira-kira new. Dan save. Kan tadi bentuknya apa ya? Ini. Oke ya. Jadi saya tulis lagi, fx-nya itu sebenarnya apa? Kalau 0, kalau dia irasional, kalau dia M per N, bilangan ini, maka dia akan menjadi, kalau bisa tulis dalam bentuk M per N, itu adalah 1/N. Jadi kalau saya lihat gambarnya seperti apa, gini aja lah. 1, 2 gitu ya. Ketika 1,
1 kan ini 1/1, jadi ketinggiannya tentunya adalah 1. Ketika 2, ketinggiannya adalah 1/1. Ketika 0, 0/1 ya, 0/1. Jadi ini juga gini. Oke. Nah, udah gitu ambil berapa? Misalkan berikutnya saya ambil setengah. Kalau setengah berarti, di setengah ketinggiannya setengah. Di ini Pak 3/2. 3/2 itu kan sama dengan 1,5 ya. 1,5 sama dengan 3/2, jadi saya ambil 1/2-nya saja. Jadi ini selalu ketinggiannya setengah. Jadi nanti yang lain juga ketinggiannya setengah ya. Udah gitu mulai dari pertigaan. 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 mah 1 ya. FPB-nya adalah 1. Jadi masuknya ke 1. Tapi 1/3 dan 2/3. Oke, 1/3 dan 2/3. Ketika X sama dengan 1/3, ketinggiannya adalah 1/3. Ketika 2/3, ketinggiannya adalah 1/3 juga. Jadi di sini ketinggiannya ini. Ini ketinggiannya setengah. Ini ketinggiannya 1/3. Gitu ya. Ketika perempatan Pak, 1/4, 2/4 nggak masuk, 2/4 udah setengah di sini ya. Hama 3/4. Oh, oke. Jadi ini saya punya 1/4 itu di sini, maka ketinggiannya harus di sini. 2/4 sudah, dan 3/4. 3/4 di mana? Ya, kira-kira di sini ya. Udah gitu kalau perlimaan Pak, kalau perlimaan tentunya saya punya 1/5, 2/5, 3/5, masing-masing FPB-nya ini ya. Jadi saya punya apa nanti? 1/5 ketinggiannya, 2/5 ketinggiannya 1/5 juga, 3/5 ketinggiannya 1/5 juga, 4/5 0,8 ketinggiannya adalah ini 0,75. Gitu. Jadi nanti makin bawah itu dia makin rapat kalau kamu bayangkan ya. Makin ke bawah itu dia makin rapat, makin ke bawah itu makin rapat. Tapi kalau di atas setengah ya cuman nilai-nilai ini aja. Kalau saya pengen di atas 1/3 ya cuman ini. Gitu ya. Di atas 1/4 ya cuman ini. Gitu ya. Gambar bagusnya ini fungsi Thomai. Nah, gambar bagusnya kayak gini. Oke ya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak kontinu di bilangan rasional. Kira-kira sama aja lah kayak tadi ya. Saya ambil barisan bilangan irasional, yang mendekati angka itu. Begitu saya punya barisan bilangan rasional, berarti saya punya barisan 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Dia akan konvergen ke 0. Tapi kalau saya lihat bilangan rasionalnya sendiri, saya ngomong apa sih tadi? Super N. Nah, misalkan ambil setiap bilangan irasional ya. Ambil setiap bilangan rasional. Misalkan ditulis dalam bentuk M per N dengan FPB dari M per N-nya adalah 1. Nah, saya tahu nanti saya bisa cari barisan yang konvergen ke barisan yang konvergen ke barisan bilangan rasional yang konvergen ke M per N, 2 barisan irasional yang konvergen ke MN. Nanti pada akhirnya juga dengan cara yang sama. Satu konvergen ke 1/n, satu konvergen ke 0. Dan 1/n tidak sama dengan 0. Nanti bisa saya buktikan berarti artinya dia tidak konvergen lagi. Dia tidak kontinu di bilangan rasional. Tapi bagaimana kalau di bilangan irasional? Misalkan pasti nanti pada akhirnya dia konvergen nanti ke konvergen ke 0. Konvergen pasti dia akan ke 0 ya. Karena oke. Jadi caranya gimana? Caranya saya buat epsilon. Epsilon itu di sini ya. Bisa sih. Nah, misalkan ini epsilon. Tapi kan dia positif. Jadi sebenarnya ini 0-nya ya. Ini 0 plus epsilon. Jadi gitu ya kalau saya buat ini 0. Ini saya ambil 0 plus epsilon, 0 minus epsilon. Jadi kan saya pengen apa sih kira-kira? Saya pengen semua nilai fungsinya ada di sini supaya dia kontinu kan kira-kira seperti itu. Karena ingin apa sih? Untuk setiap titik, untuk setiap saya punya errornya di sini, pertanyaannya
apakah saya punya delta, sehingga untuk setiap delta ini, dia nilai fungsinya hanya terletak di sini. Tidak bisa nilai fungsinya itu naik ke sini, atau turun ke sini, nggak bisa. Apakah bisa saya punya ini setiap kali saya tentukan errornya? Begitu saya tentukan errornya 0,1, pertanyaannya untuk setiap titik di sana, apakah saya bisa temukan delta? Apakah saya bisa temukan delta? Sehingga pada seluruh domain ini, nilai fungsinya itu tidak akan pernah keluar dari selang pita ini. Kan gitu pertanyaan kekontinuan itu. Pertanyaan limit juga sama, tapi tentunya ketika saya bicara tentang limit, saya tidak bicara tentang kelakuan di titik itu. Kelakuan di titik itu. Wah, ini lama. Ini lama. Gimana caranya ya supaya cepat? Ya oke lah. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah apa? Jangan lupa, ini 1, ini setengah, ini sepertiga nih, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. Pertanyaannya, pernah nggak nanti, ini apa sih? Oh, ini belum, ini masih penghapus. Pernah nggak, nanti kan ini setengah ya, ini per sepertigaan, nilai fungsinya maksud saya ketinggiannya. Ini nilai fungsi 1/4, ini nilai fungsi 1/5. Pernah nggak nanti 1/n-nya itu lebih kecil dari epsilon? Kalau epsilonnya diberikan ya, begitu epsilonnya diberikan, pernah nggak 1/n-nya akan lebih rendah daripada epsilon yang diberikan? Atau pertanyaannya, apakah ada n yang lebih besar dari 1/epsilon? Dan jawabannya tentunya ada berdasarkan sifat Archimedes. Jadi nanti untuk n tertentu dia sudah di bawah ini nilai fungsinya. Kalau misalnya epsilonnya saya ambil 0,1 ya. Nanti kan untuk epsilon ini nanti berdasarkan sifat Archimedes ada n1. Misalkan n1-nya itu sama dengan 10. N1-nya itu sama dengan 10. Jadi suku ini semua yang di bawahnya 10, 11, 12, 13, 14 ini semua ke bawah. 1/10-an, 1/11-an, 1/12-an, 1/13-an itu ke bawah semua. Karena ke bawah semua, oke ya. Yang di atasnya oke. Jadi gampangnya gini. Saya ambil sembarang titik di sini bilangan A di sini. Oke. Saya ambil bilangan akar 2. Akar 2 itu kan 1,4 di sini. Ini akar 2. Akar 2 adalah 1,4. Akar 2 adalah 1,4. Nah, saya mau melihat bahwa fx yang tadi continue di x sama dengan akar 2. Artinya apa? Artinya nilai fungsi fx dikurangi dengan 0, ini harus lebih kecil dari epsilon. Nilai fungsi x-nya apa? Di fungsi kontinu di x sama dengan akar 2. Apa yang jaminan? Apakah ada delta? Sehingga ketika x-nya ini kurang dari akar 2, apakah ada delta? Sehingga berlaku errornya itu selalu lebih kecil dari ini. Gitu ya, pertanyaannya kan gitu. Jadi yang pertama itu saya pilih, tadi saya pilih apa ya? Saya pilih, ini 1/n buat apa ya? Bentar ya. 1/n buat apa? Jadi nanti kalau misalkan epsilonnya 0,1, misalkan saya dapat n-nya nanti adalah misalkan 10. N-nya 10. Jadi nanti ke bawah itu 1/10-an. Oke. Jadi di titik ini akar 2, saya pakai yang baru ya, boleh ya? Saya pakai yang baru ya. Ya ini gimana sih? File. Itu main. Ini lagi. Open. Oh, ini kerekam tadi ya, kerekam. Wah. Dan save. Jadi misalkan saya membuktikan tadi akar 2 itu, sekali lagi ya, saya membuktikan bahwa fx-nya ini, fungsi Thoma ini, dia continue di x sama dengan akar 2, untuk x sama dengan akar 2. Jadi kan diberikan epsilon ya, diberikan epsilon lebih besar dari 0, atau ambil sembarang. Ambil
sebarang epsilon lebih besar dari 0. Oke, ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Saya tulis di sini saja. Saya tulis di sini. Jadi yang ini bukti fungsi Tomai continue di bilangan irasional, gitu ya, bukti. Ambil sebarang bilangan irasional. Lalu ada apa? Pilih. Oke, ambil sebarang bilangan irasional. Lalu apa? Ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Jadi akan dicari delta positif sehingga untuk setiap X anggota A-nya apa ya? Semua real ya kalau di sini. Untuk setiap X langsung aja berarti. Untuk setiap X yang memenuhi X minus. Ambil sembarang bilangan irasional R gitu ya. R. Setiap X min R. Sehingga untuk setiap bilangan X min R kurang dari delta. Berlaku fx min 0 karena nilai fungsinya 0 ya di irasional. Ini lebih kecil dari var epsilon. Nah, jadi tugas saya mencari delta. Oke ya. Nah, di sini saya udah epsilonnya sudah diambil, pilih bilangan asli n, pilih bilangan asli n sehingga seper n atau sifat Archimedes dapat dipilih bilangan asli n sehingga tadi seper n ini lebih kecil dari var epsilon. Oke. Jadi intinya apa? Sekarang saya sudah melihat, misalkan ini epsilon ya. Misalkan ini epsilonnya. Ini adalah epsilon, ini adalah minus epsilon. Jadi begitu saya pilih epsilonnya, sekarang saya sudah tinggal melihat, bilangan yang di bawah itu bilangan aslinya, unsur-unsurnya sudah bilangan asli yang lebih besar dari n. Oke, bilangan asli yang lebih besar dari n. Contohnya kalau tadi misalkan R-nya di sini akar 2, N-nya di sini akar 2. Saya pilih bilangan asli oke. Jadi untuk bilangan asli yang lebih besar dari n, maka dia sudah terletak pada selang epsilon. Sampai sini dulu ya, kamu setuju nggak? Maaf, sekali lagi. Untuk bilangan asli yang lebih besar dari n, maka dia sudah terletak di bawah epsilon. Kenapa? Karena ini kan apa? Seper epsilonnya kurang dari n. Bener nggak ya? Seper epsilon? Kan saya pengen apa sih? Saya pengen bilangannya itu lebih kecil dari epsilon. Bilangan seper n lebih kecil dari... Oh iya, betul. Jadi ini itu seper n kan? Kan ini bilangan, ini ketinggiannya kan semua seper n. Ketinggiannya ini semua seper n. N-nya bilangan... Ya sebenarnya oke. N-nya bilangan asli ya. Oke. Ini kurang bagus ya. Key-nya key positif deh. Key-nya positif. Supaya nanti kamu bingung nanti ini lagi. Ini R positif dan key positif. Jadi pertanyaan kamu kenapa nggak negatif lagi? Jadi sekarang begitu saya pilih n besar yang tadi, maka
ketinggian seper n itu harus lebih kecil dari epsilon. Jadi begitu saya pilih n besar yang tadi, maka n1, n2, n3 itu seluruhnya sudah ada di bawah pita epsilon. Semuanya sudah ada di bawah pita epsilon. Pertanyaannya, bagaimana yang di atas pita epsilon? Bagaimana yang ada di atas pita epsilon? Jadi saya bisa bayangkan seperti ini. Ini R ya. Ini R ya. Pertanyaannya, berapa banyak ini yang di atas? Berapa banyak bilangan rasional yang di atas? Tentunya bilangan rasional di atas ini hingga. Misalkan yang tadi, epsilonnya saya ambil 0,1. Maka kan N-nya adalah 10. Maka untuk N 1/11, 1/12 ini udah ke bawah. Tapi masalahnya 1/9 masih di atas, 1/8 masih di atas, 1/7 masih di atas, 1/4, 5, 4, 3, 2, 1 masih di atas. Jadi, begitu ini secara teoretik aja. Ini secara teoretik ya. Begitu R, nanti begitu R di sini, kan di atas bilangan rasionalnya itu hanya sedikit. Bilangan rasionalnya hanya sedikit. Saya ambil lingkungan sehingga tidak memuat bilangan rasional yang paling dekat dengan R. Artinya apa? Artinya di persekitaran ini sudah tidak ada bilangan rasional. Di persekitaran ini hanya ada bilangan irasional. Kalau di sini cuma ada bilangan irasional, ya udah pasti sama dengan 0 nantinya. Jaraknya udah pasti lebih kecil dari epsilon. Karena setiap bilangan rasional petanya berapa? Petanya 0. Tapi kalau bilangan irasional, kalau bilangan rasional gimana Pak? Lah, tapi kan tadi udah pilih bilangan rasional yang lebih besar yang ini, memenuhi ini. Jadi bilangan rasionalnya sekarang sudah di bawah pita epsilon, di bawah ketinggian epsilon tadi. Jadi nanti di sini boleh saya tulis dapat dipilih delta positif sehingga pada lingkungan, sehingga untuk setiap X yang sehingga untuk setiap maaf ini kurang bagus ya. Sehingga apa? R minus delta dan R plus delta tidak memuat bilangan rasional. Cilaka kalau ada bilangan rasional, nanti ketinggiannya harus 1/n. Tapi gimana Pak? Kan masih ada yang bilangan rasional yang di bawah. Ya kan 1/n-nya udah lebih kecil dari epsilon. Jadi aman. Dapat dipilih delta positif sehingga R tidak memuat bilangan rasional. Akibatnya, rada teoritis sedikit ya. Fx dikurangi apa? Dikurangi 0, ini akan lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan tentunya akan lebih kecil, yang paling besarnya adalah 1/n. Tapi 1/n itu lebih kecil dari var epsilon. Nggak bisa sih. Oh ini. Jadi terbukti bahwa fungsi Thomae itu kontinu di seluruh bilangan irasional, tetapi tidak kontinu di bilangan rasional. Jadi saya punya buktikan. Oke ya, ini jawab. Ada pertanyaan? Sebenarnya kalau kamu udah baca bukunya, sebenarnya ini mau udahlah, cuman saya menerangkan sekali lagi gitu ya. Cuman saya dulu ketika baca pertama kali juga, lumayan. Kalau baca sendiri lama, Akibatnya jadi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi tapi ini nggak akan keluar di ujian lah ya. Cuman kamu ngerti nggak bahwa nanti ada teknik seperti ini gitu ya. Ada fungsi yang aneh seperti ini. Di bilangan rasional dia tidak kontinu, di bilangan irasional kontinu. Lucu kan? Ini Dirichlet
Lebih aneh lagi, dia tidak kontinu di mana-mana. Nah, lucu ya? Lucu. Kamu ada mau yang nanya nggak? Teman-teman. Oh, mau nanya. Ya, siapa namanya? Muhammad Fahri. Ya, Muhammad Fahri. Itu yang kalimat dapat dipilih delta lebih dari 0 sehingga R minus delta R tambah delta T dimaksud bilangan rasional itu bukannya melanggar aturan kepadatan bilangan rasional? Bagus sekali pertanyaannya. Pak, itu bukannya melanggar ini kepadatan bilangan rasional? Maaf. Tidak memuat bilangan rasional. Ini kurang tepat ya. Terima kasih Fahri, terima kasih. Tidak memuat bilangan rasional M per N dengan N yang M per N dengan N-nya itu lebih besar dari N. Nah, itu lebih jelas, Fahri. Kamu ngerti nggak? Jadi ini bukan tidak ada bilangan rasional. Ada bilangan rasional. Tapi bilangan rasional yang lain mah sudah ini. Sudah di bawah epsilon. Bilangan rasional yang belum ada di bawah epsilon, itu yang kurang dari N besar. Yang kurang dari N besar. Yang kurang dari N besar berapa banyak? Hanya sedikit, hanya hingga. Tuh lihat tuh. Kalau kamu ini lihat berapa banyak bilangan rasional yang di atas ini. Hingga ini, hingga. Dan karena hingga itu bisa saya pilih nanti deltanya itu tidak memuat bilangan rasional ini. Tentunya dengan GCD dari tentunya dengan FPBM dari N ini harus sama dengan 1 ya. M per N itu sama dengan 1. Gitu Fahri. Terima kasih atas koreksinya. Terima kasih. Bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, yang berikutnya teorema kontinuan kombinasi fungsi. Ini gampang sekali. Karena apa? Karena kan limitnya udah ada. Tinggal kalau sebelumnya itu tidak di C-nya itu tidak boleh saya sentuh. Sekarang C-nya boleh saya sentuh. Kan cuma bedanya itu aja. Sehingga pembuktiannya persis sama seperti pembuktian sebelumnya. Kekontinuan mutlak persis sama sebelumnya. Kekontinuan akar persis sama dengan sebelumnya. Kekontinuan fungsi komposisi. Fungsi komposisi nggak ada ya. Tapi sudah dibuktikan oleh Pak Wono ya. Nah, untuk melihatnya orang kadang-kadang berpikir seperti ini ya. Orang kadang-kadang berpikir seperti ini. Kalau jika F continue di X sama dengan C, kenapa kalau orang zaman dulu ngomongnya C ya, bukan C ya? Pak Wono selalu ngomongnya X sama dengan C. Jika F continue di X sama dengan C, maka kan berlaku ini ya, kalau dia titik cluster. Maka berlaku, kalau dia titik cluster loh ya, sebenarnya kan nggak harus titik cluster, tapi boleh deh. Dari Fx sama dengan apa? Jadi kalau dia titik cluster, ini sebenarnya kekontinuan yang kayak di kalkulus itu loh. Limit Fx, ini limitnya harus ada, limit ini harus ada, artinya apa? Kiri kanannya harus ada, Fc-nya harus ada, limit ininya harus sama dengan limit ininya. Kalau C-nya titik cluster. Kalau C-nya tidak titik cluster, enggak loh ya. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, maka berlaku ini. Nah, ada orang yang menuliskan seperti ini. Cantik sekali. Ini tulisannya cantik sekali. Jadi dapat dituliskan. Ini dapat dituliskan ini. Limit dari ini adalah kalau kamu udah lihat di buku sebenarnya nggak heran juga sih ya. X. Bagus ya, bagus sekali. Artinya apa? Ketika dia continue, limit ini bisa bertukar masuk, lihat. Bisa keluar masuk. Bagus sekali ya, bisa keluar masuk. Nah, ini juga dengan cara cepat. Saya bisa melihat bahwa kalau dia continue ini, maka dia akan komposisi G-nya juga akan continue di C. Gitu ya. Nah,
nanti pada akhirnya, nanti ketika kita bicara tentang hal yang umum, kita pengen melihat hal yang seperti ini. Pertanyaan ini, kalau saya punya F-nya bukan fungsi ya, tapi F-nya misalkan adalah barisan fungsi. Nanti kita pelajari di bab 7. Di bab 8. Pertanyaannya, apakah limit dari integral sama dengan integral limit? Apakah limit dari turunan sama dengan turunan dari limit? Ternyata hasilnya tidak selalu. Kalau di sini butuh kekontinuan, nanti di sana kita belajar bahwa dia butuh yang namanya barisan yang konvergen seragam. Ya, oke ya, nanti kita belajar nanti ya, masih jauh. Masih beberapa minggu lagi. Tapi jadi kalau dari sini adalah apa? Saya pengen intinya apa? Saya pengen limit dari X. Maaf. Dari C, dari G komposisi F, F komposisi G, F komposisi G. F komposisi G di X yang adalah apa? Tentunya sama dengan kalau dalam bentuk saya pecah, saya ini buka, tentunya ini F dari GX. Nah gitu ya. Nanti syaratnya harus apa? F-nya harus continue di GC, harus continue di GC. Karena F-nya continue di GC, maka dia bisa ditulis gini. Nanti kamu coba sendiri ya. Coba sendiri ya. Sama dengan ini. Tapi G-nya itu kan continue di C. Akibatnya apa? Cantik sekali ya. Cantik sekali. Jadi G X tuh C. Sekarang saya pakai tuh C pakai C ya. G dari X. Nah, kan mau ini belum. Satu langkah lagi. Ini adalah F G ini. Nah, kan membuktikan ini. Kalau F limit ini apakah dia bisa masuk ke dalam ini kan? Dan kalau F-nya continue di GC, maka dia bisa masuk ke dalam. Karena dia continue di C, dia bisa masuk ke dalam. Sehingga saya bisa tulis dalam bentuk ini. Sehingga dengan cepat saya melihat bahwa kalau G-nya continue di C, F-nya continue di GC, maka saya punya hasil komposisinya akan juga continue di titik C. Bagus ya, cantik sekali penulisan seperti ini ya, cantik sekali. Kata teman saya, kamu ngelihatnya rumus-rumus aja sih yang cantik, jadi nggak dapet cewek katanya gitu. Nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Nah, ada yang mau kamu tanyakan? Ada yang mau kamu tanyakan 15 menit terakhir? Ada yang mau kamu tanyakan? Sifat-sifatnya ini persis sama, pembuktiannya seperti di limit lah. Cuman sekarang kan cuma memasukkan ini aja, 0 gitu. Udah gitu ini diganti FC, cuman itu aja. Biasanya ini L, ini ada kurang dari 0, dan titik cluster gitu. Pembuktiannya persis sama lah, nggak ada yang aneh-aneh. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk sedikit lagi ya. Sebenarnya ini materinya, saya mau bahas Jumat, tapi karena masih ada waktu, saya bahas sekarang aja ya, supaya hari Jumat saya bisa bahas bahan minggu depan. Karena bahan minggu depan itu tentang kekontinuan seragam, sudah ada videonya Pak Wono, kekontinuan seragam. Menurut saya itu sulit. Kamu perlu banyak latihan. Menurut saya itu mirip-mirip seperti supremum. Tidak semudah yang kamu bayangkan. Dulu waktu saya S1, saya tahu. Continue seragam, saya tahu. Kalau diomongin definisinya apa, saya tahu. Tapi begitu grafiknya seperti apa ya? Ini sebenarnya dia ngomongin apa ya? Saya nggak tahu. Cuman saya tahu by definition, berdasarkan definisi, yang ngikutin ini aja berdasarkan ngikutin definisi. Tapi saya nggak ngerti ini terjadinya apa maksudnya, buat apa juga gitu ya. Tapi ternyata kekontinuan seragam itu sangat powerful sekali.
Dan kamu tahu kapan saya mengerti tentang kekontinuan seragam ini? Saat saya disuruh mengajar pengantar analisis real. Wah, berarti baru sekarang dong, Pak? Enggak, bertahun-tahun yang lalu. Dulu kan pernah sempat diajar ngajar, disuruh ngajar tutorial. Ngajar semester padat. Oke ya. Nah, saya mau masuk ke definisi fungsi terbatas. Misalkan, jadi kalau kamu pengen cepet bisa, kamu harus ajarin orang. Cari orang yang lebih bodoh dari kamu ajarin. Nanti kamu akan cepet bisa. Karena kalau kamu nggak bisa nerangin ke orang yang kurang dari kamu, artinya sebenarnya kamu belum mengerti. Kata orang seperti itu ya. Kalau kamu benar-benar mengerti, kamu bisa mengatakan kepada orang lain, katanya sih ya, ini katanya ya, kata orang fisika dulu, yang pinter. Kalau kamu bisa menjelaskan, oh siapa itu namanya ya? Siapa ya? Feynman gitu. Kalau kamu bisa menjelaskan ke tukang sampah tentang apa yang mau kamu lakukan di matematika, artinya kamu sudah mengerti. Artinya gitu. Gitu. Nah, kalau kamu pengen benar-benar mengerti, cari orang yang kurang dibanding kamu. Ajari. Kalau orang itu sudah mengerti, berarti kamu memang mengerti apa yang kamu mengerti. Gitu ya. Nah, ini definisi fungsi terbatas. Misalkan A subset real, fungsi f dari A ke real terbatas di A. Jika terdapat M positif, sehingga fx lebih kecil sama dengan M untuk setiap X anggota. Sedikit. Yang kalau kemarin kamu lihat yang videonya Pak Wono, itu agak kurang dikit ya. Kurang dikit saja yang videonya Pak Wono. Kamu kalau lihat kemarin, ingat nggak? Contoh, kalau fx-nya tidak kontinu, g-nya kontinu, bisa fx kali gx-nya itu bisa kontinu. Contohnya kemarin yang Pak Wono itu ngambil sin per x. Fx-nya itu, gx-nya itu diambil sama dengan x. Kamu tahu nanti x dikali sin per x ini dia fungsi yang bagus di mana-mana. Fungsi yang bagus di mana-mana. Tapi x sin per x itu fungsi yang bagus di mana-mana. Limitnya ada. Kenapa? Karena pada akhirnya x sin per x kan gini ya. Tapi kalau dikali X, dia menjadi gini. Itu yang di buku, dikali X ya. Dikali X dia jadi gini. Itu yang ada di buku apa? Buku Bartol kamu. Itu fungsi X dikali sin per X. Di nolnya juga dia kontinu. Kamu bisa buktikan pakai ini ya, teorema Apit lah, kalkulus, limit dari X dikali sin per X. Tapi sin per X ini kan tidak terdefinisi di nol. Jadi sebenarnya Pak Wono mau ngomong apa? Pak Wono mau ngomong ini, X sin per X kalau X tidak sama dengan 0, dan 0 kalau X-nya sama dengan 0. Hati-hati ya. Jadi bukan fungsi sin per X, Gx-nya X, kalau dikalikan dia jadi kontinu. Ya enggak, tetap aja di X sama dengan 0-nya tidak terdefinisi kalau kamu langsung dikalikan. Tapi kamu harus mendefinisikan ketika X-nya sama dengan 0, dia adalah 0. Maka hasil kalinya itu menjadi fungsi yang kontinu. F-nya tidak kontinu, G-nya kontinu, hasil kalinya kontinu. Hati-hati ya. Jadi bukan sin per X, tapi fungsi sin per X kalau X tidak sama dengan 0, 0 kalau X sama dengan 0. Hati-hati ya. Oke ya. Dan kemarin Pak Wono juga, kita ngikutin buku aja ya. Ini rasanya yang Pak Wono itu fx lebih kecil dari M deh. Kita ngikutin buku aja ya, fx lebih kecil sama dengan M. Ini seperti yang biasa kita lakukan ya. Jadi terbatas lebih kecil sama dengan M. Jadi ini definisi fungsi terbatas, menurut saya tidak masalah. Misalkan I adalah interval tutup dan terbatas, nanti pada akhirnya kita bicara ini interval tutup dan terbatas itu himpunan yang tutup dan terbatas pada dimensi yang lebih tinggi. Mungkin kamu akan belajar nanti di fungsi kompleks. Nah, ini yang kita sebut adalah himpunan kompak. Begitu, dan ini bisa diperumum ke dimensi yang lebih tinggi. Tapi kalau interval tidak bisa diperumum ke lebih tinggi ya. Nah, kalau saya punya I-nya adalah interval yang tutup dan terbatas, F-nya kontinu, maka F-nya juga pasti akan terbatas pada I. Ya, pada akhirnya pakai pendekatan barisan, nanti pakai Bolzano-Weierstrass, pakai subbarisan segala, nanti pakai andaikan dulu ya. Andaikan F-nya tidak terbatas gini. Nanti kamu lihat di videonya Pak Wono adalah di buku juga ada. Tapi kira-kiranya pakai karakterisasi barisan, jadi menggunakan barisan ya. Udah gitu maksimum minimum mutlak fungsi. Nah, ini kamu harus tahu ketika saya ngomong maksimum atau minimum mutlak F pada A, ini A-nya tentunya nggak harus interval tutup ya, bisa interval tutup, bisa interval buka, bisa setengah tutup, setengah buka, dan lain-lain. Tapi yang harus kamu perhatikan bahwa maksimum itu harus ada pada A-nya. Sehingga ketika saya punya fungsi seperti ini, ini ketinggiannya 4. Misalkan ini X, ini Y. Apakah dia punya maksimum fungsi ini?
Fungsinya hanya ada dari 1 tutup sampai 2 buka. Pertanyaannya, apakah dia punya maksimum? Apakah dia punya maksimum? Saya udah pernah bahas ini rasanya ya. Udah pernah bahas ini. Bapak Ibu, apakah dia punya maksimum di sini? Ini fungsi garis saja, fungsi garis. Bawahnya di 0, atasnya ini pada ketinggian 4. Tapi ketika di 2 dia ketinggiannya 4. Tapi jangan lupa dia tidak menyentuh duanya. Pertanyaannya, apakah dia punya maksimum? Enggak, Pak. Bagus sekali. Yang dia punya apa? Supremum. Bagus sekali. Yang dia punya supremum. Terima kasih Deborah Arifta. Dalam kasus ini jangan lupa, karena ketika saya mau ngomongin maksimum, maksimumnya itu harus ada di sini, padahal kan maksimumnya ada di 2, padahal 2-nya itu tidak ada pada selang yang kamu lihat. Hati-hati ya. Ketika saya ngomongin maksimum minimum, itu artinya harus ada pada selang itu. Oke ya. Oke, nah ini maksimum minimum global ya, mutlak. Teorema maksimum minimum. Kalau ini adalah interval tutup dan terbatas, F-nya kontinu, maka F mempunyai nilai maksimum minimum mutlak. Ya, oke ya. Jadi kalau ini dibatasi, maka dia selalu punya maksimum minimum mutlak. Tidak harus terjadi di ujung selangnya ya. Tidak harus terjadi di ujung selangnya. Ya bisa aja nanti di tengahnya maksimumnya ya, nggak harus di ujung selangnya. Nah ini kan di tengah-tengahnya. Oke. Itu di kalkulus sudahlah. Membuktikannya gimana akibatnya mempunyai nilai maksimum atau minimum mutlak? Sudahlah di buku. Nanti maksimum minimumnya adalah apa? Sama seperti yang kata Deborah tadi. Maksimumnya itu adalah supremum dari Fi. Minimumnya adalah infimum dari Fi. Nanti bisa dibuktikan bahwa infimum Fi-nya itu ada di infimum Fi-nya ada di Fi dan supremum Fi-nya ada di Fi juga. Jadi karena supremum dan infimumnya ada, maka dia supremumnya oke, dirinya sendiri ya, nggak masalah. Nah, ini teorema lokasi akar, teorema ini pendahuluan untuk masuk ke teorema nilai antar Bolzano-Weierstrass ya. Saya punya kalau FA0B, ini juga sudah ya, di Pawono sudah. Kalau saya punya ini ketinggian A, ini ketinggian B, saya punya ini. Ini lokasi akar. Salah. Lokasi akar bukan ini ya. Kalau lokasi akar apa? Lokasi akar saya ngomong kalau 1 di bawah, 1 di atas, maka jangan lupa fungsi kontinu itu kalau kamu gambar tidak boleh putus. Nah, jadi pasti dia punya akar. Kalau 1 negatif, 1 positif, pasti dia ada akar ya. C anggota A ada C, sehingga FC-nya itu sama dengan 0. Diperluas dari ini, bagaimana membuktikannya? Menggunakan teorema lokasi akar. Oke ya. Bagaimana Pak membuktikan teorema lokasi akar? Nanti pakai interval bersarang, barisan interval bersarang. Kau buktikan nanti ternyata pada interval tutup dia punya pasti ada selalu 1 anggota. Kan nanti lihat A, B. Nanti lihat yang lebih kecil lagi A1, B1, A2, B2, A3, B3. Nanti pasti selalu ada 1 anggota kalau saya ambil irisannya. Kenapa? Karena kan ini interval bersarang, dia pasti selalu ada anggota kalau dia punya interval tutup barisan interval tertutup bersarang. Nah, nanti 1 anggota itu kamu buktikan bahwa dia memenuhi ini ya, FC-nya sebenarnya 0, FC lebih besar dari 0, FC lebih kecil dari 0, ya gitulah. Dan cara yang sama teorema nilai antara ini hanya menggunakan teorema lokasi akar, tidak sulit. Dengan saya menuliskan Gx itu sebenarnya apa? Fx dikurangi K. Nah, cara ini itu harus kamu kuasain. Karena ini itu nanti kamu lihat ya di latihannya sering sekali ini soal standar untuk mencari bahwa untuk mencari dia sama dengan K, nanti buat fungsi baru, gunakan teorema lokasi akar, oke. Nanti kamu coba baca di buku ya. Nah, terakhir ini adalah teori pengawetan interval tutup terbatas. Misalkan I tutup dan terbatas, F-nya kontinu, peta F adalah F, I juga adalah himpunan tutup dan terbatas. Oke ya. Kalau I-nya tutup dan terbatas, petanya adalah tutup dan terbatas. Kalau tutup dan terbatas. Nah, ini nanti di dimensi yang lebih tinggi, biasanya kita sebut apa? Peta dari himpunan kompak, selalu himpunan kompak ya. Nanti kamu di kompleks kamu belajar. Kalau dosennya mau ngajarin kamu. Kan nggak harus, itu nggak wajib kamu tahu.
Jadi, apa sih dia ngomong? Peta dari himpunan kompak adalah kompak. Jadi peta dari kalau saya punya I adalah A, B, maka F-nya kontinu ya, F-nya kontinu. F kontinu di I. Maka FI-nya juga tutup dan terbatas. Jadi kira-kira apa? Kalau misalkan saya punya ini pada A, ini pada B, maka kalau kamu lihat petanya apa? Ya ini pada FA dan pada FB ya. Walaupun pada akhirnya tidak harus juga. Nanti pada akhirnya batas bawah sama batas atasnya apa? Tentunya apa? Nilai minimumnya yang adalah supremum FI. Maksimumnya adalah apa? Infimum FI dan terbatas oleh supremum FI. Jadi nanti FI-nya apa? FI-nya itu adalah infimum dari FI, supremum dari FI. Loh Pak, supremum dari FI kan belum tentu ada. Jangan lupa, ini I-nya itu himpunan tutup dan terbatas. Jadi infimum FI juga ada di sini. Supremum FI juga ada di sini. Oke ya. Jadi pada akhirnya peta dari itu adalah itu. Oke. Saya pikir itu saja sih. Hari Jumat saya mau bahas tentang, jadi ini semua, saya pikir kamu sudah tahu lah ya. Ini semuanya, hampir semua, menggunakan apa yang sudah kamu pelajari di limit. Menggunakan apa yang sudah kamu pelajari di limit. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru, tidak ada yang hal baru. Kecuali tentang kekontinuan ini. Kekontinuan pada interval. Kekontinuan pada interval. Sorry. Apa artinya kontinu pada interval? Apa artinya dia kontinu pada interval? Misalkan, oke. Terakhir sedikit lagi ya. Apa artinya dia kontinu pada interval buka AB atau interval tutup AB? Artinya dia kontinu di setiap titik. Soalnya kan kita dari tadi cuma ngomongin kontinu pada titik. Ketika saya mau kontinu pada interval, artinya apa? Kontinu pada setiap titik di intervalnya itu. Oke ya, itu yang kita sebut dengan kontinu pada interval. Soalnya dari tadi kan sebelumnya kita ngomong, sebelum fungsi terbatas, kita kan ngomongin kontinuan pada titik. Kontinu pada interval artinya kontinu pada setiap titik pada interval. Cantik sekali matematika ya. Bagus sekali, pintar sekali orang matematika. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Benar mengerti atau benar-benar tidak mengerti? Adi Yuda Prasetyawan, pertanyaan. Pernyataan. Apakah kamu ada, Adi Yuda ini bacanya gimana sih? Prasetyawan. Ini ada show conversation apa ini? Menurut saya semuanya sulit, Pak. Enggak, Indriana. Belum coba soalnya. Yang ini mah soalnya cuman susah yang ininya doang. Fungsi Tomae. Ini doang yang susah, yang lain mah sama aja, Indri. Percayalah. Semuanya mudah. Kecuali membuktikan fungsi Tomae itu tidak mudah. Karena saya ngomongin bahwa ada bilangan rasional itu yang seperti itu juga secara teoritis tidak saya buktikan. Kalau kamu pengen lihat bukti rigornya, lumayan. Tapi kan ini tidak rigor. Tapi setidaknya secara teoritis, ya kamu tahulah. Setidaknya secara teoritis ya. Fahri, pertanyaan lagi? Tidak? Leon, mau pertanyaan? Siapa yang belum pernah bicara ya? Sejauh ini kayaknya aman, Pak. Oh, oke. Aman. Terima kasih, Leonardo. Ini mana sih show partisipan? Nggak ada. Rasanya ada yang belum pernah saya panggil deh ini. Siapa ya? Nggak pernah ini juga. Alia saya tahu. Sering. Deborah tahu. Edwin jarang. Tapi tahu lah Ferdinand. Gary Kuanto tahu. Juan, kamu nggak pernah komentar ya? Kamu pernah ngirim apa nggak ke saya? Nggak pernah kan?
Si Juan nih. Si Nunik juga nggak pernah kedengeran, walaupun sering WA ya dulu ya. Raihan Hudan Satrio, tahu WA-nya, Chef Fatima. Ria, ya sering bicara ya. Oh, si Stefan lagi sakit ya. Oke. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, oh ini ada ini. Oh, bisa isi presensi. Mungkin kamu tanya berita baik. Saya mulai dari berita buruk ya, Berita buruknya jangan lupa minggu depan kita kuis bersama. Bahannya tentunya sampai bahan hari Senin. Bahan hari Senin akan saya bahas hari Jumat ini, yaitu tentang kekontinuan seragam. Saya mau lebih cepat dikit ya, karena kekontinuan seragam susah. Nah, ini ketika saya ngomong susah itu betul, Indriana susah. Kalau yang tadi enggak. Maksudnya yang nggak susah-susah banget juga nggak lah, dibanding integral. Nanti kamu rasakan waktu di integral ya. Ya oke. Nah, kabar baiknya hari ini kita nggak ada kuis ya. Hari ini kita tidak ada kuis. Kuisnya nanti hari Jumat sajalah. Ya itu kabar baiknya, Indriana Marcella, Deborah Rita. Wah, si Rofik sudah meramalkan tidak ada kuis ya. Betul.